Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya ini. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pertanyaan. Apa implikasi atau dampak asesmen nasional atau AN terhadap akreditasi sekolah madrasah? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa materi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu apa itu asesmen nasional dan akreditasi. Ini sebagai review saja. Dan yang kedua, implikasi asesmen nasional terhadap PAN SM dan akreditasi. Kemudian yang ketiga adalah letak hubungan antara asesmen nasional dengan akreditasi dalam sistem dashboard. Untuk mengawali tutorial ini, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional, bagaimana kita ketahui, adalah sebuah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian dikatakan bahwa mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menurut Pak Andito Aditomo PhD, beliau adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang beliau sampaikan pada acara Rakor Pimnas PAN SM pada tanggal 16 September 2021. Beliau katakan bahwa hasil asesmen nasional itu nanti dikembalikan pada sekolah dan Pemda melalui rapor pendidikan yang memudahkan evaluasi diri dan perencanaan lebih lanjut. Ini sekedar untuk mereview Bapak Ibu sekalian tentang apa itu asesmen nasional. Boleh dikatakan bahwa asesmen nasional ini juga merupakan sistem evaluasi pendidikan secara nasional, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian review berikutnya adalah apa itu akreditasi. Bapak Ibu sekalian, pengertian akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 22 adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Kemudian pelaksanaan akreditasi sebagaimana dilaksanakan pada diktum ketiga dan keempat menggunakan panduan sistem penilaian akreditasi dan pedoman pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Nah, berarti Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah ini adalah suatu lembaga yang mandiri dan profesional yang diberikan kewenangan untuk memberikan sebuah pengakuan dan kelayakan terhadap mutu atau kelayakan satuan atau program pendidikan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat bahwa asesmen nasional itu adalah penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan akreditasi di sini adalah memang dilakukan oleh lembaga yang mandiri dan yang
mandiri dan profesional, berarti dalam hal ini adalah BAN SM, ini diberi kewenangan untuk memberikan sebuah kelayakan. Baik sekolah negeri, sekolah madrasah negeri, swasta, tentu harus mendapat pengakuan bahwa sekolah madrasah itu layak atau tidak. Nah, ini berarti kewenangan BAN SM. Sedangkan asesmen nasional adalah penilaian mutu terhadap setiap sekolah. Bagaimana mutu sekolah madrasahnya. Nah, terkait dengan diktum ketiga dan keempat, dikatakan menggunakan panduan sistem penilaian akreditasi dan pedoman pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar menengah. Ini maksudnya dijelaskan secara rinci di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Diktum 5. Nah, ini juga sudah saya jelaskan dalam video tutorial saya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya upload YouTube-nya, video tutorialnya Bapak Ibu sekalian. Di sini dijelaskan secara detail perubahan aturan akreditasi dari Kemendikbud 1005B 2020 menjadi Kemendikbudristek nomor 209/P/2021 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini nanti keterangan saya apa sih perubahannya. Itu bisa Bapak Ibu bisa simak di video saya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, lalu apa implikasi asesmen nasional pada BAN SM dan akreditasi? Ini disampaikan oleh Pak Anditomo PhD pada kesempatan yang sama, yaitu pada saat rakor Pimnas BAN SM pada tanggal 16 September 2021. Beliau jelaskan bahwa implikasinya adalah pertama, integrasi data dan pendataan. Yang kedua adalah terkait dengan evaluasi dan penyesuaian instrumen visitasi. Kemudian yang ketiga adalah perumusan dan pemenuhan standar pendidikan. Implikasi pertama adalah terhadap integrasi data dan pendataan. Berarti di sini bahwa hasil AN ini bagi BAN adalah digunakan sebagai data rapor pendidikan. Jadi BAN menggunakan data rapor pendidikan untuk memilah sekolah madrasah yang mendapat perpanjangan otomatis dan yang perlu visitasi. Nah, jadi dengan adanya asesmen nasional ini oleh BAN digunakan, ya, jadi menggunakan data rapor pendidikan itu dari hasil AN itu nanti bisa digunakan untuk memilah mana sekolah madrasah yang mendapat perpanjangan otomatis dan perlu visitasi. Nah, nanti ini saya jelaskan di belakang yang terkait dengan di mana letak AN ini dalam sistem dashboard. Itu nanti di belakang saya jelaskan supaya Bapak Ibu bisa mengetahui di mana keberadaan AN dalam sistem dashboard. Kemudian dengan adanya AN ini juga bisa untuk mengeliminasi pendataan berulang. Jadi diintegrasikan dalam asesmen nasional dan Dapodik EMIS. Di dampaknya atau implikasinya itu bagi BAN SM dan akreditasi ini, di BAN menggunakan data rapor pendidikan untuk memilah sekolah madrasah mana yang mendapat perpanjangan otomatis dan yang perlu visitasi, dan juga untuk mengeliminasi pendataan berulang. Kemudian implikasi kedua tadi terkait dengan evaluasi dan penyesuaian instrumen visitasi. Bapak Ibu sekalian, tentu perlu membangun pemodelan yang sejalan dengan orientasi Merdeka Belajar. Instrumen dan panduan visitasi juga harus sejalan dengan orientasi pada kualitas pembelajaran, bukan pemenuhan kewajiban administratif yang superficial dan dangkal, maksudnya ya, tanpa dampak perbaikan kualitas. Nah, ini tentu sudah
dilakukan oleh PAN SM terkait dengan panduan visitasi atau instrumennya ini, yang tadi saya jelaskan bahwa ini ada di Keputusan Menteri Kemendikbud-Ristek nomor 209/2021. Itu sudah saya jelaskan ya panjang lebar terkait dengan bagaimana perangkat akreditasi yang memang sejalan dengan apa yang dimaui oleh pemerintah. Dalam ini adalah Kemendikbud ya. Di sini tentu instrumennya sudah berbasis kinerja, bukan hanya administratif belaka. Kemudian implikasi ketiga terkait dengan perumusan dan pemantuan pemenuhan standar pendidikan, itu terlibat dalam perumusan standar pendidikan, melakukan kajian untuk evaluasi kinerja pemerintah di bidang pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jelaskan di mana letak kedudukan asesmen nasional dalam akreditasi, saya perlu jelaskan lagi bahwa PAN SM mengembangkan sebuah sistem yang dapat memantau kinerja sekolah madrasah dari waktu ke waktu, itu yang namanya dashboard monitoring ya. Nah, di sini konsepnya adalah bahwa dengan adanya dashboard ini, PAN SM bisa melakukan pemantauan perkembangan sekolah madrasah setelah terakreditasi secara terus-menerus. Jadi sekolah madrasah Bapak Ibu yang sudah terakreditasi, setelah terakreditasi, maka dengan dashboard ini akan dilakukan pemantauan terus-menerus. Kemudian dari hasil pemantauan ini tentu akan bisa menampilkan berbagai indikator kinerja sekolah madrasah Bapak Ibu setiap tahun. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa dengan adanya konsep dashboard ini, indikator kinerja yang dimaksud adalah merupakan hasil asesmen nasional yang meliputi asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, dan sumber data lainnya. Jadi sumber data dashboard ini tidak hanya asesmen nasional saja, tapi juga ada sumber data lainnya. Nah, sumber data lainnya apa saja? Nanti kita simak di sini Bapak Ibu. Nah, ini di mana letak hubungan antara AN dan akreditasi dalam sistem dashboard PAN SM. Nah, ini adalah sistemnya Bapak Ibu sekalian, bahwa input dari dashboard ini tentu tadi asesmen nasional AN ya Bapak Ibu, yang ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Nah, kemudian juga ada Dapodik ya, data pokok pendidikan. Ini tentu milik Kemendikbud-Ristek ya kalau saat ini. Kemudian emis simpatika ini adalah milik Kementerian Agama. Jadi emis ini adalah Education Management Information System ya, ini Kemenak yang punya. Jadi datanya kalau dari Dapodik berarti SD, SMP, SMA, SMK itu Dapodik ya, sumbernya Dapodik. Kemudian kalau emis data simpatika tentu MI, MTS, MA atau MAMK ya. Nah, kalau ada SLB berarti termasuk ya, namanya Dapodik, emis simpatika ini. Kemudian juga ada data GTK. Nah, ini semua adalah merupakan inputnya ya, dan input dari dashboard ini. Nah, tentu ini semua diproses, akan menghasilkan namanya rapor. Ya. Output dashboard ini adalah rapornya nanti, rapor sekolah madrasah Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira seperti ini bentuknya Bapak Ibu sekalian rapornya setelah akreditasi itu. Tiap tahun pertama, tahun kedua, ketiga, sampai kelima ini seperti apa hasilnya. Nah, peluang untuk peringkatnya itu apa? A, B, atau C, atau tidak terakreditasi. Nah, rapor ini nanti tentu akan ada outputnya dari sistem dashboard ini, mana sekolah yang akan menjadi sasaran akreditasi,
mana yang mendapat perpanjangan sertifikat. Jadi ini implikasinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, penjelasan sekolah yang tidak terakreditasi, sekolah yang mendapat perpanjangan atau sasaran itu juga dijelaskan di dalam Kemendikbudristek nomor 209P 2021. Nah, ini juga sudah saya jelaskan dalam video ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kita lihat bahwa pembahasan yang saya sampaikan ini adalah asesmen nasional itu adalah sebagian data ya, sebagian data yang akan masuk dalam sistem dashboard Bank SM. Jadi tidak hanya satu-satunya data, tapi masih ada data lain yang akan diproses sehingga nanti apa sekolah madrasah Bapak itu menjadi sasaran atau diperpanjang otomatis. Itu tergantung bagaimana input apa dari asesmen nasional, apa dari Dapodik, MB Simpatika, dan ketika ini semua diproses. Nah, ini pun juga sudah saya jelaskan dalam video tutorial saya tentang Kemendikbudristek ini, Bapak Ibu bisa simak yang tadi saya sebutkan di depan. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa simak kembali agar Bapak Ibu memahami bagaimana aturan baru ini sehingga Bapak Ibu tidak punya pendapat atau pandangan bahwa akreditasi itu dipikirkan hanya pada saat mau diakreditasi, tetapi berdasarkan output dashboard tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi ya, ini tiap tahun akan dimonitor dari waktu ke waktu. Jadi kalau Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, sekolah madrasah Bapak Ibu itu bisa dari tahun setiap waktu itu meningkat kinerjanya, maka ini diharapkan tidak menjadi sasaran. Nah, itulah sebabnya maka Bapak Ibu saya harapkan menyempatkan untuk menyimak video saya tentang perubahan aturan perangkat akreditasi yang baru. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini saya tampilkan lagi supaya Bapak Ibu ingat. Nah, tolong Bapak Ibu sempatkan sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa yang harus dilakukan oleh sekolah madrasah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pembahasan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa memahami apa dampak asesmen nasional terhadap akreditasi sekolah madrasah Bapak Ibu sekalian. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.